Ini ada orang verified ngajak ngeband. Kalian siap sama Anarcute Band? Sama Anarcute Band. Oke, kita tampilkan Anarcute Band. Ya, selamat datang lagi di Moshing Momen. Saya udah tahu sekarang singkatannya. Apa? Yang kata dia, yang di komen itu. Apa? Moshing itu kalau asalnya kan momen super Inspiring. inspiring. Nah, kalau kata orang itu mending ganti aja, Kang. Jadi Apa? momen sharing inspiring. Wih. Ya, bener nggak? Pas kan? Pas. Gak usah sosok super. Super aja bisa di penjara. Nah, makanya gak usah super sekarang mah biasa. Oke. Gitu. Jadi yang biasa aja. Momen Jadi, sharing gitu. Sharing nggak usah inspiring. super. Ya makasih ya udah ngasih itu, nggak akan kita kasih royalti. Terima kasih loh ide sia-sia karena ide cuma-cumanya. Oke, untuk Moshing episode ke 382 ini. Bukannya 384. Enggak, dia sebenarnya Enggak, yang itu pertanyaannya Panjang minggu depan. lagi. Beda. Kita udah kedatangan 3 orang yang mewakili komunitas. Salah. Komunitas musang, komunitas pencinta tante-tante, dan satu lagi nih. komunitas pria setia. Oh. Tangan buat Anarcute dong. Yes. Dan ya, Anda, ya gimana dong? Iya benar. Tetap harus dijaga yang gitu-gitunya. Kan kalau sih udah terlanjur rusak ya, jadi Harus berbagi peran. harus berbagi peran. Gitu. Nah, untuk Moshing kali ini kita ngomongin apa ya? Ngomongin cupangan Adit tuh. Ini baru ada lah. Mana anjing? Pantesan. Spesial. Terus pakai aja ujung. Terus pakai baju odong tuh biar gampang kalau mau nenen. Aku lagi nyusuin. Yang ini belum. Oh, ternyata gitu. Dia tuh nggak pakai apa-apa lagi bawahnya kan. Enggak, itu kelihatan Jadi bijinya gampang kan? keluar-keluar. Jadi gampang lah. Nah, udah langsung kelihatan. Ya teman-teman yang nonton episode kali ini yang ngerasa DM Adit pengen digenjot silakan komen. Aduh, Penasaran kan lu? Iya sih. Gak tahu tuh cewek cowok tuh. Serem banget. Iya, komen aja. Biar Serem banget clear. itu yang minta digenjot. Oke, sebelum kita mengomentari Anarcute, apa namanya, ngobrolin tentang Anarcute, mau nanya dulu saya gimana kisah cinta? Saya Iya. belum banyak. Oh, belum Oh, banyak. belum banyak. Pengennya mau ngoleksi ya? Lagi pengen ngoleksi ya? Belum berpengalaman, mungkin langsung ke sumber dilempar. Tapi kisah cinta lagi sekarang lagi kosong kah atau lagi Ya, mungkin lagi seiring kosong. kebesaran Anarcute, maksudnya bukan kebesaran ya, maksudnya Produktif. produktif Anarcute yang lagi Anarcute. tas. Kisah cinta? Mulai membaik. Mulai membaik. Kemarin ada. tipu. Kemarin tipu berarti. Iya tegang. Membaik itu maksudnya jadi mulai ada tanda-tanda bahwa Maksudnya kalau nge-DM harapan buat dibalasnya gede. Membaik. Kenapa saya nanya ini? Karena kan ya singkat terbaru juga Cintagram, jadi makanya gimana kisah cinta saya nanya itu, dulu. makanya gitu Setelah jawabannya. itu mulai membaik ya. Mulai membaik. Udah besar lah harapannya. Ya nggak kayak nggak hardcore dong kayak gue. Apa sih gue nih ini ya gitu. Ya. Sekarang mah bisa jadi ada yang respon ya. Iya, ada yang respon sih jadi. Ini sekarang. Ken, Nah, kisah cinta gimana Ken? masih sama seperti 3 tahun yang lalu. Baru aja 3 tahun soalnya. kayak nggak tahu antara nyesel atau gimana. Masih sama. Raut mukanya beda. Jadi saya tuh mau antara bangga tuh. Itu dia tuh gimana ya? Terpekan gitu. Harusnya kan gini, masih sama dong. Itu masih happy kan. Masih sama. Alhamdulillah 3 tahun nih gitu. Masih sama 3 tahun. Tapi masih sama ya, masih Udah 3 tahun juga ya? Belum. Oh, belum. mau masuk 3 Mau tahun. masuk 3 tahun ya? Belum. Iya. Udah. Oh, 3 tahun. Iya. Ini Masih 3 tahun sama. pacaran, ini 3 tahun udah single. Ayo Ken lanjut Ken. Skip. Masih ini ya, santai aja membina yang sudah ada ya. Iya. LDR juga ya? Ada LDR, yang iya. Aku di Bandung, dia di Surabaya. Keren. Bisa gitu Keren ya? Nah, kita mah saya aja LDR buat berapa tahun ya? Satu Kuat setengah. ceweknya langsung dibawa ke Bandung malah. Sorry, Aska tuh LDR berapa? 1,5 atau 2 tahun? 2007
ya, 2008 dia kuliah di sini kalau nggak salah ya. Hmm. Iya, setahun. Pura-pura kalau nggak salah ya. Pura-pura lupa. Padahal ingat mati. Padahal ingat detailnya berapa harinya tuh Iya, ingat iya. gitu. Tapi kalau saya dibawa ke sini, kalau kamu mau tetap mempertahankan itu. Emang ada sensasinya gitu? Enggak, Apa jadi yang waktu LDR itu tuh ada sebenarnya ketemunya juga di Instagram sama si Miss ini ya itu. bener ya. Oh. Instagram teh ini ya berarti ya? Enggak juga. Ya maksudnya ada hubungannya lah ya jadi. Jadi ketemu di Instagram, terus kebetulan dia baru lulus SMA. Sama. Iya lah bener. Nah pas ketemu, besok aku harus pergi ke Surabaya untuk kuliah. Jadi ketemu sekali doang. Langsung Surabaya 3 tahun. Aslinya dong. Aslinya di mana dia? Sama. Dia Saya- di Malang, daerah ya? Trasari, Bandung. Awalnya di Bandung. Oh, ini di Bandung. Ketemuan dulu. Gitu. Jangan-jangan gua kuliah kenal di tetangga Surabaya. berarti mungkin ya. Oh iya. Setrasari. tahu ya. Oh iya ya. Emang harus kenal. Jadi awalnya dari Instagram. Iya, terus ketemu ada- di daerah Trasari Trasari. situ, terus Sekali nih. dia sekali terus dia langsung harus balik ke Surabaya. Kejadiannya lucu lagi kan gitu. Nah, kejadiannya lucu nih. Asli. Bener. Lebih lucu dari Sri Mulat kok. Belum. Jadi ini sebenarnya pas PDKT di sosial media pun udah pede lah gitu. Oke. Terus pas Sombong. Oh, ada centang biru. Udah lah. Udah, itu jangan lupa. Udah. Sombong ya. Masuk Bang. aja nih, Nggak gua gitu. juga. Gua aja bayar 20 juta ini belum jalan dulu juga. Sedih. Terus. ya terus udah pede kayaknya dapet ini mah gitu kan. Hmm. Terus akhirnya ketemu itu naik motor kan. Naik motor terus pas dia duduk langsung nembak tuh Di situ. depan duduknya. Chatnya gimana? Duduknya di depan. Kan baliknya ke Gary lagi. Kayak James Bond gitu. Gila. Iya, kamu yang nyetir. Yang chatnya itu loh yang bercerita. Langsung nembak bentar lu. Iya, Lu cara nggak sadar. Oh, pengen cepet-cepet dibahas. Dibahas. Sabar dulu. Kebobrokannya pengen dibahas. Oh, ada yang kelewat. Iya deh. Ah, Ya udah kita back lagi. Ah. Oke. Back lagi. Dulu tuh pokoknya awalnya dia ini nge-DM kayak bikin TikTok dong kayak gitu. Karena kan aku kontennya di Instagram Oh, gitu. karena dia duluan yang nge-DM ya. Iyalah. Iya. Oke. Iyalah. Gila ya. Terus kok ini nih oke nih gitu. Suaranya bagus. Oke lah pokoknya saya suka lah gitu sama dia. Dan kontennya juga udah banyak dia. Kontennya enggak terlalu banyak waktu itu. Oke. Cuman profilingnya Iya. suka aja om. Jadi terus akhirnya DM-an, terus orangnya juga lucu sih dia, maksudnya bagus gitu kalau ininya chatannya oke lah gitu. Oh, nggak Terus membosankan akhirnya- ya, nggak si anjing gitu. Oh, jadi berasa chat sama Sule gitu ya. sama Nunung dong kalau cewek itu sama Nunung. Sama Nunung. Sama Nunung. Si anjing ketawanya di lucu-lucu. Ya, terus minta aplikasi hijau dong kata gue gitu kan. Oh iya. Aplikasi hijau. Hijau. Oh hijau. Pasti kedepannya. Itu minta Aplikasi hijau. Itu aplikasi apa lagi yang belum gua tahu gitu kan? Yang belum gua tahu. Minta aplikasi hijau. Iya. Oke. Ah. Udah habis itu Kasih kan? Ya. Micet berarti ya. Nah, itu aplikasi hijau tuh. Itu juga hijau kan? Iya. Enggak WA. Udah WA-an, terus gua telepon gitu. Terus pokoknya waktu itu gua ini apa nawarin MLM. HDI kan, madu HDI kan. Enggak, gua serius bilang apa? Penyepang nawarin dananya. investasi. Iya. Siapa nih ini? Eri. Terus gua pas ngechat, duh kok balasannya kurang enak gitu. Ya, Maksudnya, ya. ternyata cuek di DM mah padahal asik kan ya udahlah. Udah tuh tinggalnya terus dia nggak lama ngechat lagi, tawarin investasi lagi dong gitu. Akhirnya udah tuh cecetan terus. Oh, investasi. Dia udah masuk Itu maksudnya ini investasi aja, dari kecil. lucu-lucuan aja. Oke. Unik tau cara pacaran. Asik. Nah, ya? terus pokoknya pas Cobain akhirnya ketemu, langsung. Oke. pas akhirnya Tawaran ketemu, investasi. pas Jadi akhirnya, investor ya. pas akhirnya ketemu tuh naik motor itu nembak terus kalau Langsung sebenarnya nembak. pemaksaan sih Langsung kayaknya nembak. deh. Makanya anjing ini. Soalnya gue bilang kalau lu nggak nerima gue nggak jalan gitu gue bilangnya. Anjing. Tapi dia nerima. Kalau nggak terima gue standing. Mampus lo. Belum tahu gua ketua geng. Karena itu jalan pertama kali biar langsung seru gitu maksud gue. Langsung- Motornya apa motornya? Ah, itu. Astrea. Enggak, Oh, belum. enggak itu masih Mio biru. Masih Mio Ombeng. Anjing.
Tapi emang aku suka pakai motor itu dari dulu. Soalnya dia kan udah centang biru, jadi miranya harus biru ya. Sombong. Gue gak pernah milih-milih kendaraan sih. Nah, Ya, milih-milih cewek sih lah. Oke, Jadi selama perjalanan ya udah siapa Nusyo ya? Siap. Nusyo udah sibuk kuliah, Kerry sibuk di konten gitu kan. Ini gitu. Anjing ini yang ditanya lagi. Next pembahasan. Nah kalau ini dia nggak milih cewek untuk dikendarai. Nggak milih kendaraan. Bisa gitu. Tapi emang gitu kelihatannya sih. Kelihatannya sih seperti itu. Enggak loh. Berarti kalau lu sih lebih nggak ada kisah cinta hitungannya. Ada dong. Gua kenapa dari Hafiz Kan kalau ke sini kan kalau ini kan ada yang ngulik-ngulik dibahasnya tuh enak, maksudnya kayak ada yang bunga-bunga bersemi apa. Kalau ini mulai ada harapan-harapan. Iya. Kalau itu kayaknya juk tinggalin ayo dah. Lo mau ngulik kisah cintanya Adit mulai dari mana? Bingung gitu. Lu yang cerita Tapi lah. kisah cinta Kalau enggak, bahasnya gini kalau Adit. Lu udahan sama cewek gara-gara apa sih? Mending itu ya. Jangan gitu, soalnya terus ganti-ganti yang mulu. yang terupdate lah, yang terakhir yang Atau terakhir. terabsurd lah. Atau yang terabsurd lah. Putus gara-gara apa? Aku jadi MC. Jadi MC. Lu nggak mau dong ini konten Iya. kreator. Mana sih? Gila. Apa ya kalau putus ya? Putus paling teraneh nggak ada karena pasti sebabnya dari dia. Semua. Kayaknya nggak percaya. Kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin gara-gara dia tapi udah dia planning. Oh, Gitu sih. Jadi biar Playing victim. dia bikin apa, Dia bikin bikin ulah drama, ya. gitu. Terakhir putus kenapa? Terakhir putus aja, terakhir putus. Putus. Kisah cinta lo kandas di setelah Anarcute ini. Udah mau klik baru. Gara-gara baru. Iya, kalau biasanya putus karena nyokap. Cara nyokap. Gue gonta-ganti cewek karena nyokap. Nyokap yang mau. Nyokap lu suka udah ganti cowok gitu dulu ya. Ya apa kan siapa kalau cantik kan ya. Nyokap lu gak suka sama si cewek itu. Pokoknya misalnya gue bisa jadian, pertama emang bagus, cuma kalau yang terakhir lagi. Ya ada. Kalau yang terakhir, gue sebenarnya kaget. Pertama dibolehin sama nyokap. sama nyokap, Iya. kan itu seksi banget. Oh iya. Oh, yang berarti yang terakhir itu yang seksi itu. Iya, gue kaget pas gue coba kenalin, kata nyokap nggak apa-apa, kan itu cuma kerja. Oh iya sih, Oke. udah aman Terus tuh. kata, Siapa yang kerja? Tapi emang Kerjain. dia kan seksi kita emang kerja tapi beneran iya. buat kerjaan doang. Karena Oh, iya. selama kirain sebandel itu pas jadian juga. Iya, iya. Jadi udah nggak perlu dimulik nih mah, Iya. pikirnya cuma ternyata nggak sebandel itu. Iya. Dia foto seksi buat kerjaan doang. Iya. Habis Oke. itu udah jalan sebulan, udah dibolehin juga tuh kan kembali berdua aman. Terus habis itu nyokap akhirnya follow cewek gue kan, Oke. mantan gue yang kemarin itu. Oke. Lihatlah update-annya. Dia kan kalau update photoshoot biarpun seksi kan nggak kelihatan fotografernya siapa. Iya. Jadi nyokap lihatnya kok geli ya, lihatnya lama-lama ya. Terus sempat jadi model video klip ada salah satu Band. bukan band, dia penyanyi lah. Oh iya. Konten kreator juga. Terus itu dia ada adegan kayak jilat-jilatan gitu sama cewek. Es krim. Enggak, lidah sama lidah. Oh. Nah, nyokap lihatnya ih Lidah buaya, satu lidah kucing. tapi berarti ini konteksnya Enak, nyokap lu yang nyokap. gak suka. Iya. Akhirnya tiba-tiba nyokap bilang kayak aduh emang nggak malu kayak gitu ceweknya dilihat gitu. Ya, Kamu mah kalau nggak apa-apa, maksudnya kerjaan cuma kan kamunya gimana? Oh berarti dia punya senjata, jadi kalau mau putus kirim ke nyokap lah gitu ya. Yang buruk-buruk kayak gak sih? Ini kejelekan kirim ke nyokap lah kalau Enggak, enggak. nyokap yang kepoin Hide sendiri. mention. Sorry dia. Tapi emang nyokapnya Adit tuh emang sedekat itu ya, Adit ya sama Ya, hubungannya sama. gua pasti kalau deket sama cewek pasti ngasih tahu dulu ke nyokap, nih aman nggak? Oh gitu, nyaman nggak? Kayaknya aman deh. Tapi berarti itu ya cocok sama Anarcute. Jadi ada sisi anarki tapi ternyata ada sisi cute Iya, juga masih berhubungan jadi sama sempat nyokap gitu. beberapa kali ketemu Adit tuh kan lagi live Instagram, tiba-tiba nyokap join Iya, nyokap gitu join. kan. Karena tetep pantau biarpun udah umur segini. Tapi kalau lagi lo minum-minum nyokap join nggak? Kenapa ini sempat ngegordong aja? Oke. Kalau nyokap dulu gitu. Dulu tapi Iya biasanya karena nyokap sih. Cuma kalau yang Negornya gimana? Negornya? Goblok. itu ngapain sih itu si Alkohol. Oh yang alkohol. Alkohol yang mana yang Baru. Banyak berarti. Kalau yang alkohol baru-baru nyokap baru ngomel.
Karena baru lihat gua expose, padahal gua nggak expose ya. Emang lu nggak ya? Yang dikepoin si Cut bre, ngeliat sebenarnya update Terus terus. nyokap lu bilang apa? Itu kamu minum alkohol lagi sama cewek-cewek. Oh, sama Pokoknya cewek. Revanol sih. Jangan itu dong minumnya. Gitu. Kalau nggak berarti minum itu. sekarang udah ketahuan kan nyokapnya mantau tuh takut anaknya terjerumus. Nah. Iya. Kayak Bukan takut. aduh sama cewek-cewek lagi Aduh minum. Tanggung katanya gitu. Nyokap nanti bakal nonton konten ini nggak? Bisa. Ya bisa. Ya nggak Halo apa-apa. tante. Anaknya emang parah tante. Aslinya tuh waduh. Salah satu yang dekat juga mau nyokap sama nyokap apa-apa gitu. Pasti mau nyokap. Merokok, minum harus depan dia. Cuma kalau minum tuh ketawa Bener. komelnya karena di tempat itu ada Cewek-cewek, cewek seksi juga, iya. ada salah satu cewek seksi yang emang dia brandingnya emang Ya. alkohol. Jadi takutnya kesana padahal mah Nanti kalau coba cowok seksi coba. Kira-kira aku marah. Boleh coba. Jangan dong. Oke, berarti ya itu kisah cinta Pak ya. Ya itu. Enggak enak ya. Wah, itu sih. tiap jadian pasti dari sosial media juga nggak pernah kenalan langsung terus bisa deket. Dari dulu juga dari zaman SMA nggak pernah pacaran yang kenalan langsung. Lu Iya. kayak gitu nggak sih? Enggak lah. Oh lu langsung ya? Kan gue dideketin. Ya iyalah ketua komunitas. Ya deketin soalnya kan pengen deket sama ketua ya biasa. Anggota pengen deket sama ketua pengen menjilat ya Sini deketin. kakak bina dulu gitu. Aslinya pendiam kan gua. Oh iya. Pendiam cuma makanya bisanya dekatnya lewat sosial media dulu. Kalau udah dekat baru pede. Nah. Kalau kenalan langsung pasti dia. Oke, nggak berani. Coba WA-nya ada nggak gitu? Oke, itu berarti udah kisah cinta udah ya. Berarti basicnya cute ya buat teman-teman juga. Ya emang ada basic apa namanya cute-nya Cute-nya, juga. gitu. Anarkinya juga Bener, ada. dia kan memang gaya pacarannya ini sama nyokap, kalau ini sama Musa. Itu anarki. Anarkinya itu Buat teman-teman yang nggak ngerti jokesnya apa, mungkin harus dengerin Dengerin Poker. Poker. Podcast Rocket Rockers di Spotify. Soal komunitas Musang Anjing Hafiz. ini bagus sih promonya. Bridging-nya bagus. Takutnya pada bingung juga. Iya, bener. Iya, bener. Nah sekarang kita udah ngomongin anak kita ke Carry dulu lah ya karena di poker tuh Carry nggak terlalu banyak Iya. kita ngobrol gitu ya karena Berarti dia harus kita kena ngobrolin kamera, harus kena kamera baru banyak. iya. Karena yang kita omongin di sana terlalu absurd mungkin ya. Terlalu mengerikan gitu. Terlalu mengerikan. Nah, pengen nanya nih, Carry as content creator berarti berapa lama kan? Tahun keberapa nih? Sebenarnya bikin itu dari 2011. 2011. Lamaan Rocket 2008 ya? 2008. 9. 2008. Aku 2011. Terus bikin konten dulu tuh awalnya online shop. Terus pas pertama Online bikin shop. dulu ya, tapi bukan dijadiin konten Oke. gitu. Jadi Mas konten kalau saya konten creator? nah jadi ceritanya agak panjang nih. Pokoknya intinya pertama Oh, silakan ya. nggak apa ya. Ini agak panjang nggak apa gitu. Ya dipersimpel aja lah sedikit. Bentar ya, di persimpel ya udah. Jadi waktu itu SMA itu punya online shop. Oke. Jual Karena apa? waktu Jual itu apa? Jual celana chino. Hmm. Celana chino waktu itu dapat kado BlackBerry dari kakak gitu. Nah terus Dijual. Iya, maksudnya kayaknya buat modal. Digade. Jangan dijual digade. Sana ya. Iya. terus nyari-nyari di Twitter tuh dia bersosial kayak supplier Cino dapat yang murah, akhirnya dijual di online, untung 20-30 ribu gitu kan. Oke. Ternyata lumayan rame tuh nyari pembelinya juga di Twitter misalnya kayak pengen Cino kan keluar tuh tweet orang iya, iya, Cino iya. bagus, Cino beli di mana, itu gua replay-replayin, akhirnya Oh, lumayan iya. rame. Terus akhirnya waktu itu sempat beli akun Twitter, Beli akun Twitter. Followers berapa? cuma 12 ribu, tapi ternyata di dunia admin itu ada namanya salprom, saling promo, Saling promo? 3115, ya saling promo, Oh, saling. 3115, 3 retweet, satu tweet promosi kayak follow Iya, iya. gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dulu ngeliat kayak pepatahku atau tweet ramalan saling retweet itu Sundul kan tuh salprom. satu circle ya. Circle, tapi karena aku 12k tuh kadang mainnya dari 10k sampai 100k. Misalnya punya akun 70k, kita bisa main tuh karena range-nya dari 10 10 sampai 100. Nah, akhirnya aku ternak akun banyak kan tuh. Penjualan banyak, terus nyoba YouTube deh karena di luar negeri waktu itu lagi rame kayak Ryan Higa, Troye Sivan, PewDiePie. Lu. PewDiePie udah Iya, iya. Smos. dulu. Kayak gitu lah, terus akhirnya nyoba. Eh. Nah, tapi pas nyoba itu 2012-an kayaknya.
banyak banget hate yang masuk tuh. Hater. Iya, karena ngapain lu ngomong depan webcam gitu, so ganteng lu segala macam. Oke. Karena orang belum siap untuk nonton orang ngomong kamera gitu. Karena waktu itu YouTuber mungkin baru. Kayak jijik gitu ngeliat orang di depan kamera, ih ngapain gue ngeliat Ya, cowok-cowok paling ngomong. ini malam minggu udah ada tuh waktu itu. Itu Cuman kan proper dia- kan? Iya. Settingnya proper. Kalau yang dulu 2012 tuh banyaknya konsep vlog ya. Pokoknya waktu itu tuh Ini kayak kan Aaron dia ngomong. Ashab paling Nah. Aaron Ashab, Iya. Raditya Dika, Aaron, ya Aaron ya. Ashab. Pokoknya Ron masih dikit Carter lah. juga sih dulu. Nah terus pokoknya akhirnya banyak hate, udahlah fokus ke online shop lagi. Oh, balik lagi dulu kalau. Nah pas online shop sepi 2016 kayaknya, gua ngeliat, YouTube kok sekarang pada banyak banget, pada rame, pada banyak duit gitu lah. Nyobain deh main YouTube gitu. Nyobain main YouTube lagi. Iya. Dari 2016 berarti ya. 2016 Yang kalau mulai Langsung ini. parodi. Itu Nah nggak langsung parodi. Nah, baru dia. Jadi semua konten pertama dicoba dulu. Tapi musik-musik juga kayaknya lu banyak ya, ya awal-awal. Enggak, awalnya tuh pertama main game yang aneh-aneh gitu. Padahal nggak gamers. Karena butuh aja. Karena Bisa butuh gitu aja. ya. Terus makan mukbang tuh waktu itu. Mukbang. Belum rame di Indo tapi di Korea udah rame. Makan tikus dulu ya sempat. Udah tuh. Biawak itu kan kayak gitu. Nah, itu makan ricis berapa piece gitu banyak? 36. Yang Tapi pedas itu. wings, Oh, ya iya. nasinya berapa ya? 5 atau 6 gitu. Wah rame tuh. Standar Cuman itu. mikirin Buat Ozom standar. Itu nggak masuk mukbang ya buat Ozom itu. Dia mati biasa. Bisa itu mah. kalau buat gua kan anjir banyak banget kan, kayak kalau gua terusin wah nggak sehat nih Nggak gitu. sehat, Kemudian iya. akhirnya nyari-nyari lagi, ramenya akhirnya di parodi itu. Tapi parodi itu cuma sampai 2018. Setelah itu udah nggak bikin lagi karena kan ini juga ya, maksudnya udah mulai agak susah soalnya ngeri kena kasus aja sih gitu. Karena kan memang aku nggak izin. Cuman kalau buat aku pribadi emang rada bingung nih izinnya mau kemana gitu. Emang sempat sih maksudnya kayak email atau apa gitu, tapi nggak pernah dapat balasan kan. Iya. Cuman di YouTube itu aku mikirnya sih sebagai content creator, aku mikirnya kan udah ada ini juga ya, udah ada apa? Ada Copyright claim. Iya. Community guideline juga ada. Karena kebanyakan sih Udah 60% masuk lah ya. pasti masuknya ke masuk. artis. Nah. Bahkan nggak dibagi itu, jadi benar-benar semua buat mereka gitu. Tapi nggak masalah karena kan aku nyarinya nggak cuma dari uangnya kan, tapi dari Iya, si subscriber. subscriber, Awareness lain lah. awareness gitu. Nah akhirnya dari 2018 sampai sekarang paling konten-konten kreatif aja gitu. Nah, Mulai berarti nyoba ke situ. setelah itu berjalan dari 2016, nah tiba-tiba nih, cing pengen jadi musisi gitu. Sebenarnya Why? Titik baliknya situ ya. Iya. Nah, kenapa gitu? Atau emang cita-cita lo dari dulu kan? Kalau kemarin nanya Ocan nih, Ocan tuh dari mulai dia berangkat dari Medan udah Bawa pengen. gitar. Iya, udah bawa bawa gitar. gitar, gue harus bisa main band di Bandung sama anak Bandung. Nah, kenapa kayak tiba-tiba langsung oke 2000 berapa beralih kayak musisi lah, gue fokus gitu. karena pas SMA punya band juga, punya band punk rock waktu itu namanya Dustbin 15. Dustbin 15. Iya. Kenapa alamatnya di itu Dustbin 15? Jadi itu tuh soal jadi waktu itu aku anak SMA 15 Tangerang, terus Ah. aku dikeluarin gitu. Gara-gara Hah? ribut-ribut. Enggak. Dikeluarin asli? Iya asli. SMA kamu? SMA tuh gue 3 kali pindah. Oke. 3 pindah rumah tuh emang. Enggak dong. Emang kan dia bapaknya TNI. Kebanyakan bolos aja sih sebenarnya. Nakal berarti ya. Enggak nakal itu mah, males sih, lebih ke males. Gitu. Iya. Terus jadi musik. punya Awalnya punya band. Nah terus emang dari dulu suka Roket-roket kan? iya Enggak dong lagi. iya dong. Oh, iya. Nah waktu itu juga sempat masuk sekolah musik pas kelas 2 SMA, kan pindah tuh. Ternyata ujian praktiknya kayak mainin Joe Satriani gitu, aduh nggak suka. Ternyata aku bukan suka musik, tapi suka yang kayak simpel-simpel kayak power chord gitu-gitu aja, popangan. Ada Ternyata sukanya ke situ. suruh mirip Josaphat, males lebih males lagi. Tapi miripnya Joshua kan. Pokoknya gitu akhirnya ya udah ini memang suka band-bandan yang kayak begitu. Makanya pas udah sekarang kan ada jenuhnya juga sih aku ngerasa di YouTube gitu. Kayak pengen nyari kebahagiaan yang lain dulu nih. Gitu sekalian investasi waktu juga. Akhirnya Meskipun membangun pemasukan anak. utama dari yang lain kan? Iya sebenarnya dari situ. Ntar juga mau bikin konten lagi sih. Mau bikin podcast juga rencananya. Siapa tahu RR bisa Boleh. main ke sana. Kalau anak MC-nya siapa? Saya
personil kemana? Katanya si nama podcastnya poker ya nanti ya. Oh, itu udah punya roket. Di callback ya. Tapi ada hubungannya sama kan ada beberapa konten juga kayak yang musik-musik lah gitu. Ada beberapa yang musik ada hubungannya gara-gara emang gue udah mau bikin musik nih. Jadi sebenarnya gue kayak bikin dulu bridgingnya, fondasinya gitu, lah. fondasinya. Ya. Ada situnya. Ada. Jadi pas dari parodi pertama ke kreatif dulu. Nah yang di kreatif itu kadang nyempilin yang popang-popang. Iya, karena yang saya tahu juga ya konten-kontennya barang SA juga kan emang ke genre popang yang diangkat kan. Ya, sebelum-sebelumnya juga ada, jadi biar nggak kaget banget juga sih pas bikin band gitu sebenarnya. Ada Iya. bridgingnya juga. Udah tuh bisa ya orangnya gitu. Kan konten kreator. Oh iya. Kalau kita kan konten ya. Konten kreator. Dan waktu Kerry mau bikin band tuh kan emang si ceritanya juga seru banget ya. Si Hafiz masih di Jogja, Nobita yang lagi di Tangerang juga. Lu gitu juga kan. pas ke hutan kan pas ketemu dia. Pas waktu mau beli musang. Lu kan search di Instagram kan ketua komunitas musang tuh. Ada Hafiz, Bukan dari gitaris. ada Hafiz fotonya megang gitar, kebetulan dia bisa nih. Sampai akhirnya fokus untuk memutuskan gue fokus di musik. Dulu sempat kali itu tahun kemarin ya. Sempat ketemu saya tuh berapa tahun sebelum pandemi itu ya. Tahun kemarin. Sebelum Kita masih bisa minum-minum, ngerokok bareng-bareng gitu ya. Terus sekarang ginjal udah kena. Bukan. Waktu itu masih gak ada jarak tuh maksudnya. Kirain tobat, aduh. syuting Maha Benar sama SHA tuh. Iya. Oh, saya udah ketemu. Ketemu. Saya udah ketemu. Enggak. Itu malamnya. Pertama kali kita ketemu itu. Itu di situ sama Ya, kamu Andika. pertama ke rumah saya setelah itu. Iya, Iya, setelah itu. Oh, saya itu. Iya. Berarti itu udah pandemi ya. Itu Udah dong, Udah pandemi Mas. Benar Mas. Udah kalau Hah, Maha Benar? udah PSBB awal. PSBB awal. Nah, gimana? Ini yang punya lagu kita kan. Kok lu yang ngatur? Saking lamanya pandemi. Iya. Kan pas lagi bikin web series juga itu. Iya, udah pandemi Udah pandemi. Ya, Oh, kamu ke website. rumah saya. Iya, itu ke udah rumah saya. habis dari Maha Benar. Web series dulu kalau aku mah sama Aska. Enggak, kamu ke rumah saya malam-malam itu sampai kita Iya. 3:30 tuh sebelum Maha Benar kayaknya ya. Sesudah, itu sesudah. Itu sesudah. Ah, Nah, ini kelamaan makan pandemi. friend ini. Kata friends ada yang tahu nggak kira-kira kita ketemu kapan? Jadi pokoknya memutuskan fokus aja lah. Berarti dari berapa? 2019. 2019. Itu pokoknya tinggal baru kita berdua doang tuh. Iya. Habis belum ada kan waktu itu. Iya, habis belum. Belum ada. Belum ada. Kok bisa? Masih nyari musang gitu. Masih Emang dia nyari lahir dari musang. batu langsung segede gini. Iya, berarti 2019 itu mutusin buat fokus ya untuk ya lebih fokus ke musik dulu lah daripada itu kontennya berhenti. Maksudnya agak di longgarin lah gitu ya, dilonggarin. Oke. Kalau emang ada kesempatan ya pasti bikin. Bikin lagi. Ya fokus yang ada dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa mereka? Menarik. Satu dulu ini, kenapa mereka? Kenapa Nobita, Adit? Jadi Nobita dulu, kenapa Nobita dipilih sebagai drummer? nggak dipilih sebenarnya. Ya kenapa? Pokoknya kenapa dia gitu? Jadi awalnya tuh sebelum Kan kamu tuh udah beberapa kali mau nyoba sama ini enggak cocok. Kamu kan bener cerita ya. Terus ini lagu udah ada tapi orang-orang yang mainnya nggak ada. Jadi, Nah, itu sebenarnya udah sama Nobita karena waktu itu bikin band tuh sama youtuber semua, youtuber saya. gamers, Penonton saya. YouTube-nya. Dia ada penonton YouTube. Oke, jadi masih bagian lah dari itu. Halus gitu. Nah udah ketemuan, akhirnya udah kita bikin band yuk. Oke, udah akhirnya jadilah itu ada Anarkid. Tapi karena youtubernya terlalu banyak jadinya susah ngatur waktunya. Oh, tadinya banyakan ya, bertiga. Tadi berempat. Berempat. YouTube enggak. bertiga. Belum ada Hafiz tapi. Bukan Belum penonton ada. YouTube, gue iklan yang di YouTube mereka. Iya. Iya. Udah ketemu sekarang. Nama paling duluan ya. Yang di skip ya. Yang kalian skip itu lah. Apa sih ini gitu. Kadang-kadang back dulu. Masuk Karena lagi. logonya belum kelihatan tapi udah di skip. Udah gak sabar gitu pengen mencet. Jangan di skip ya ini ya, konten ini bagus banget soalnya. Terus. Ya terus akhirnya karena nggak jalan-jalan, guys. Ada lah setengah tahun ya atau 8 bulan gitu, aduh kayak jalan-jalan nggak ngeluarin apapun. Gue doang yang bolak-balik ke Bandung. Akhirnya yang paling Oh, jadi dekat lu merasa keberatan? Jadi Oh, waktu lu merasa hitungan, paling hitungan, punya hitungan. jasa Ini gitu nggak di bisa. dalam paling gede. iya. Kok dia bahas sih? Dibahas sih. Ini Awalnya lagi nggak usah Kelly. dibahas. Ini lagi di interview
yuk. Tahan aja di, tahan Banyak aja yang di. lihat, hei. Enggak, awalnya justru Kerry kan yang Bandung sendiri, yang YouTuber yang lainnya di Tangerang. Kebetulan gue nggak deket, nah dia yang berapa kali bolak-balik. Nah akhirnya gue bilang jangan lu terus lah, kalau nunggu lu terus ke Tangerang Sebaik anjing. nggak jalan, Ya, tiba-tiba dia pakai Soft dia. nggak jalan. Ya udah gue ke Bandung deh mancing biar yang lain mau ikut, ternyata sibuk tetep. Nah, akhirnya satu Ya mungkin memang punya mundurin diri. kesibukan juga sih. Yang lain emang nggak ada yang di Bandung lagi, cuman Kerry doang kan ya. doang. Iya. Akhirnya lebih deket sama dia berdua, ya udah akhirnya jalan berdua doang tuh, bikin lagu segala macem. Terus kayaknya butuh gitaris nih gitu kan, nyari di internet akhirnya. Tadi sempat mau berdua doang ya. Tadi mau sempat berdua doang. Iya. Sampai konsul. Sobat Berdua Kompas aja sampai tuh. setengah 4 pagi gitu cerita-cerita ya di Cerita-cerita rumah. itu. Itu ada lagu tapi emang kontennya tuh apa materinya udah ya anjing ini materinya. Udah dulu didengerin materi yang mana? Yang mana kira? Yang pertama. Biar Yang semua. minum-minum itu yang apa? Lagu yang Yang Hebat Mata Hati kan? Hebat Mata Hati pernah dengerin. Terus Terus sempat aku ngomong kayak apa berdua aja ya, Popang belum ada kan berdua. iya, belum ada kan Belum situ, ada sih, tapi Popang. aneh aja kata Asa. Iya sih, dia di belakang enak, saya di depan smoker. Asa samping gua. Itu juga di samping. Lah gua mah di depan. Jadi kayak Pepep ya? Kalau gitu drum Anjing, depan. drumnya miring kita kayak Pepep Setia lu tuh. Si Hafiz tadi bilangnya aneh-aneh, takut nggak diajar. Oh, gitu. Tapi kalau Kak Adit mah karena udah ketemu sering, terus waktu luangnya sama lah ya intinya ya sama lu kan ya. Terus Gitu. waktu Bisa, masih bisa. Nah terus setelah itu kenapa ada Ya kok tukang bisa musang lu nih? nyarinya tuh gimana? Sampai ada tukang musang ini ketemu Bisa setelah lu melalui lihat gimana? ada beberapa gitaris juga yang sempat Iya, masuk iya. ada sempat sama Pras juga kan ya Yes. dari For Revenge. Iya, Terus sama siapa lagi sebelum Pras ada lagi nggak? itu yang YouTuber. Si YouTuber sebelum setelah Oh, Pras juga yang ya? itu. Stand up comedian. bukan, Pras Teguh, Pras Teguh. bukan. Oh, ngerti sih. Kerry emang dari awal main bass. Main gitar bass. tadinya lu. Oh tadinya main gitar sih. Yang main YouTuber itu. Yang sama YouTuber aku main gitar. Oke. Nah pas tinggal berdua ada pilihan untuk lebih simpel kan. Aduh Oke. udah satu senarnya. Oke. Gitu akhirnya main bass. Terus kenapa akhirnya makhluk ini ada di sini? Jadi si Kerry emang udah nyari-nyari di YouTube kan, cover-cover Popang siapa nih diliatin. Oh, saling ngirim link aja. Ini Oke. dia. Oh lu kayak Nah, Pras tuh yang ngasih gue. ah, Terus oh, ya. pertama bilang kurs, terus tiba-tiba ajak ketemu deh dia. Akhirnya sempat ngobrol sama Pras. Oh, parah anjing aja. Kurang lagi. Pertama. Wah, parah. Padahal Soalnya jauh kayak banget ngomong dia. kurang. Lu parah. Mukanya kasihan loh. Langsung gitu. Gitu kalian. Enggak, waktu pas ngasih lihat Pras. Maksudnya nggak Belum interest, karena belum incun lihat sama semuanya. Popang lah maksudnya Belum nggak lihat incun. semuanya waktu Belum itu. lihat semuanya. Yang paling jadul deh pokoknya sih. Iya. Terus masih kurus masih. Gitu. Oh iya. Terus dia nyaranin si Hafiz. Terus waktu Siapa itu yang si nyaranin? Kerry. Oh dia YouTube juga. Heeh. Iya, Kok gua pernah lihat? saya sering lihat kalau dia. Kok gua nggak pernah Yang lihat? dia bawain April juga dia ada kok. Iya. Cover April. Botak lah, pokoknya botak. Ah. Tuh pas dikasih lihat, Oh mungkin pas lihat penampakannya nggak enak ya, jadi Langsung iya, dia. iya, bener lagi. Lu kasihan lagi langsung. enggak waktu itu si Kerry ngasih lihat yang dia lagi cover Ochan yang Fuckboy. Ya. Ini ada nih Dit, keren. Iya sih keren. Tapi Apa-apa tapi ya. jualannya gimana? Anjing, parah. Anjing. Iya sih ya. Ntar bisa lah di permak. Oke. Jeans. Dan James sekali ya. Kan ngapain Popang mah nggak perlu ganteng. Iya benar. Tapi kan di depan. Ditukar juga nggak apa-apa. walaupun sekarang bajunya itu aja. Iya lagi. BDJ. Udah disuruh ganti. Nah, terus kenapa akhirnya klik teh Apa apa? nih? Kan padahal pada penampil ini mah banyak Kan dia jauh kan, dia jauh. Iya, Jogja lagi kan? Jogja Jauh. lagi. Karena ada pilihan ya. Enggak. Waktu itu gimana sih kan? Tiba-tiba jadi Iya. sempat ada beberapa kandidat, ada dari Tangerang juga, dia coveris. Cuma lebih PR lagi, jadi kandidatnya ada dia sama Hafiz nih. Oh tadinya mau sama ini juga sama si JJ Gitar Edik. JJ gitar. iya. Nah tapi dia Dia udah nggak Nggak mau. dengerin hidung lagi kan? Itu Haji Jaja. Beda. tapi dia masalahnya nggak nyanyi, dia gitaris nggak bisa aja. nyanyi. Aduh aku pengennya yang satunya juga nyanyi biar semuanya nyanyi gitu kan. Biar 5 second of summer banget Iya, ya. ke situ banget tuh. Eh, Bingung nih, Hafiz bisa nih. Terus ada juga coveris gitu yang sering ada di repost lah. Kerry ngasih tahu, oh iya anak Tangerang juga, jadi gampang. Cuma Iya. apa ya, kayak waktu itu masalah waktu juga kayaknya sama dia tuh nggak dandanannya juga sih kalau gue lihatnya dari situ kan pertama. Anjing. Parah diomongin Siapa loh, ini namanya? orang yang nonton. Lupa gua Ada orang yang nonton deh.
Si Ivan Gunawan. Pokoknya banyak sih waktu itu tuh kayak saling sharing link aja gitu. Kita sempat kayak interview personel cewek nggak kalian buat jadi Gitaris misalnya kayak Jet nggak gitu. kebayang sih kalau cewek. Nggak keburu jadi personil. Oh, nggak ada masalah ya. Baru mau rekaman putus. Atau nggak cari yang udah punya suami, Prisa gitu kan bisa. Nah, untung Prisa benar. Iya, benar. Terus si Hafiz tuh tiba-tiba ini udahlah Hafiz aja deh. Tuh kan ada pilihan. Iya. Yang lucunya tadinya hampir nggak jadi sama Hafiz. Kenapa nggak jadi aja? Boleh diomongin sih. Ya boleh dong. Nggak apa-apa kan, Fis? Nggak apa-apa. Nggak jadi waktu itu tuh. Dia bekasnya kaca loh. udah 3 kali gini lagi Udah jadi biner pas lagi akhirnya udah bikin grup bertiga teleponan. Pas Kerry lagi apa interest banget nih udah sama Hafiz nih. Hafiz juga akhirnya gue tahu dia orang audio, wah lebih gampang nih nggak keluar duit lagi nih. tapi kan penting efisiensi Iya, Emang tujuan utamanya itu. Ya kan maksudnya gue mikir gue syuting bisa, Kerry ada alatnya. Jadi gitu mikir ini ada audionya, udah nih lengkap nih. Ternyata Ngobrol-ngobrol terus kepoin IG-nya Hafiz lah. Kok ada video klarifikasi? Pokoknya sempat kena sebuah kasus lah. Oke. Aduh, Dit gimana nih? Pencabulan Udah lah, nggak apa-apa. Pencabulan musang dia. Kerry Karena basah sedang melakukan persetubuhan dengan Kerry yang lagi antusias ngobrol, terus tiba-tiba gue nanya kayak, Fis ini lu apa klarifikasi apa? Iya gue di apa kena kasus apa copyright, plagiasi katanya. Oh, terus Kerry tiba-tiba ngechat, kok lu baru bilang? Kok lu baru bilang katanya? Sampai segitunya sampai ada dikasusin gitu. Enggak sih, itu maksudnya gimana ya kasusnya? Teman-teman juga sebenarnya, bukan orang-orang ini. Sama-sama Kalimantan kayaknya. Oke. Teman juga. udah clear tapi Udah temenan semuanya udah baik-baik. Waktu itu sampai perang-perang gitu pakai apa ya, tombak. Rencong Mau beresinnya kali aja. Sebenarnya yang ditakutin itu ini sih, ntar kalau kita jalan bertiga karya-karyanya takutnya sama kayak orang nggak gitu. Terus pas dia ngirim, oke kok nggak sama gitu. original lah ya. Udah ngirim satu lagi ke Kerry, aduh udah ngirim satu lagu lagi, ntar di kemana-kemana gini. Oh, iya, Kayak gitu, terus akhirnya sambil nyari lagi makanya masuk pras. Sangkanya dia penjahat ya, dia salahnya anjing penjahat ya. Tapi dia rilis duluan itu sendiri. Iya, itu yang kayak ditakutin waktu itu. Tapi Terus- kayaknya Pras udah enggak, itu kan abis teleponan, abis itu karena lu takut, cari dulu deh yang lain. kayaknya Akhirnya itu Pras udah Dit. masa iya? Mm-mm. Oh salah band. Oke, kita tunggu lagi setelah yang satu. Jadi kita tuh sudah kehilangan Pras dulu tuh kayaknya. Oh, kehilangan. Berarti harusnya Pras bukan lu. Ya, udah sempat ngetek ulang di Patah Hati waktu itu. Soalnya si Pras juga kan bandnya kan lumayan banyak. Tiba-tiba kan. masuk Iya. Spotify waktu itu kan. Wah, si banyak nih bandnya jadinya. Iya. Belum ada yang cover sendiri, solo dia ya kan gitu. Karena kita pengennya emang yang fokus di satu band aja dulu gitu. Kalau tadi udah nanya kenapa Perjalanan. Kerry mau apa namanya? Ya kenapa milih mereka Milih berdua. sama Hafiz. Nah, sekarang berarti kita nanya kebalikannya. Kenapa lo akhirnya memutuskan oke mau gitu sama Kerry bikin Anarchild? Justru awalnya gue malah lebih deket sama 2 YouTuber sebelum yang keluar itu. Mereka yang dari udah 2 tahun sebelum jadinya ketemu Kerry juga udah ngajakin, cuma guanya yang males-malesan kayak duh ini lu emang ngeband, gue yang ngeremehin lah waktu itu. Sempet ngeremehin waktu itu, cuma pas akhirnya ketemu ngobrol, oh ternyata yang didengerin sama, oh ayo deh kayaknya bisa deh, karena waktu itu juga soalnya pas awal-awal dia ngajakin gue lagi sibuk sama band sebelumnya, jadi bingung juga karena udah ada di 2 band akunya. Jadi aduh susah juga nih akhirnya. Yang si Apollo F. Iya waktu itu Apollo F sama I Plus ada. Terus akhirnya pas diajakin pas 2 band itu udah nggak jalan, ayo deh jalan deh. Sempet diganti juga nyobain drummer yang lain waktu itu, mereka berdua ini. Terus akhirnya nggak jadi, ngajakin lagi. Waktu itu pas diajakin lagi terakhir tuh akhirnya tahu ada Kerry, anak-anak juga kaget kok kenal sama Kerry. Jadi sebelum diajakin terakhir kali pernah syuting bareng waktu itu sama Kerry di iklan mobil waktu itu ada kenalan Mobilnya berarti ya. wow. Di situ Kerry juga baru bisa bawa mobil ya. Buat iklan itu doang. Iya, jadi waktu itu ikan mobil, terus kakak saya, entar lo nyetir nggak? Lah iya ya, nggak bisa nyetir. Udah langsung belajar di situ. Besoknya syuting. Anjir. Besoknya. Iya, jadi pas abis syuting,
Mas tolong parkirin ya gitu. Pura-pura ngebosnya padahal nggak bisa. Ya jadi tuh satu iklan sama Kerry ngobrol lah, ngobrol masalah band karena waktu itu gue pengen minta izin pulang duluan karena ada manggung hari itu juga di 2 tempat waktu itu. Padat ya. Padat. Iya, Yang jadi- waktu itu ada cewek lupa bunga itu kan? Enggak dong. Ya, Obrolan di poker lagi. Podcast lagi gitu. ya akhirnya udah pernah kenal Kerry lah, pas akhirnya janjian lagi ketemu sama yang 2 YouTuber ini, kaget lah sama Kerry. Kerry juga lah ada Nobita gitu. Akhirnya bikin apa udah karena malah kayak lebih dekat sama Kerry padahal sebenarnya udah kenal duluan sama Sama yang itu ya. sama mereka Ya. karena satu kampus juga kebetulan satu kampus, terus tahu makanya karena tahu mereka kayak gimana kayak masa sih ngeband nih, males juga. Terus pas sama Kerry tuh emang udah kayak udah deket jadinya, udah akhirnya jalan Ya, karena emang kedekatan ya berarti ya, lu maksudnya udah sering ketemu. Kalau Hafiz, kenapa akhirnya memutuskan momen gabung yang sama Anarkion? oke gue barengnya setelah ada drama Klarifikasi. dia nggak percaya. Soalnya kan kalau misalnya hitungannya Adit sama ya Bekasi Bandung kan deket lah ya. Kalau ini kan Jogja Bandung lumayan juga lah. Paling tambahannya kalau sama Adit tuh karena lagu yang gue bikin sama lagu yang Adit bikin tuh mirip-mirip. Oh. Itu juga sih. pas nyetor lagu ya, Ya, karena dia- malah ternyata kita doang berdua kebanyakan Hmm. yang nyetor lagu. Lo apa momennya? Kalau Momen Sama yang ini emang- ada orang verified ngajak ngeband. jadi kalau aku tuh emang dari dulu kan pengennya ngeband gitu. Dulu kan aku juga pernah punya band. Terus putus di Kalimantan. Putus Kamu sama dari mana cewek. sih? Dari Palang kah atau dari mana? Dari Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Banjarbaru. Oke, iya. Nah, terus aku ngerantau tuh sendiri ke Jogja. Emang pengen ngeband, cuman kan mikir kalau ngeband itu Di Jogja kuliah. enggak main doang tadinya. Main gitu. Kalau ngeband kan apa ya kayak mikirnya tuh kayak bikin rumah tangga gitu, nggak pengen sebentar doang gitu, pengen apa yang long last gitu. rumah tangga. Ngeliat orang Ini kayaknya pencitraan deh. gitu, jadi pengen bikin band di Jogja gitu. Cuman males gitu. Ya udah nyoba sendiri kan. Ternyata belum rezeki itu di situ, terus emang dari dulu tuh emang pengen ke Bandung dari dulu banget Dia gitu. bilang pengen pindah ke Bandung juga makanya dia Setelah dari Jogja atau dari pas Kalimantan awalnya dari ke Bandung tapi ongkosnya cuma sampai Jogja. Bisa nyampe. kurang 200. Jadi kesana. Ya Jogja. Udah deh di sini aja. Mas tadi kurang sini terus. Enggak, jadi emang pas dari Kalimantan tuh emang pengen ke Bandung gitu ngeband, cuma kan selalu dapat masukan dari orang-orang berarti kamu harus mulai lagi tuh dari nol gitu. Ya pasti gitu, cuma kan belum punya teman, belum punya siapa-siapa gitu di Bandung. Akhirnya pas mau ke Bandung nggak dibolehin sama mama. Jangan ke Bandung katanya, udahlah cari alasan biar bisa keluar kota. Karena kan Jogja waktu itu image-nya pendidikan banget gitu. Ya udah boleh. Bener pendidikan seks tapi. Jadi kan dunia malam. Iya lagi. Akhirnya Lo di Jogja berarti gawe atau ngapain? waktu itu kerja di salah satu studio audio lah gitu. Udah akhirnya boleh aja ya ke Jogja Boleh karena tuh ke dengan Jogja. alasan kota Pelajar pelajar. gitu. Dari situ emang sudah mutusin paling 3 bulan doang nih di Jogja terus berangkat ke Bandung gitu. Ternyata Kenapa dulu nggak langsung ke Tasik aja? Pasti dibolehin. Kata santri. gitu akhirnya nggak dapat alasan pas Kerry waktu itu tuh ngeliat story Kerry, story Kerry pengen ngeband gitu ya kalau nggak salah ya, pengen ngeband langsung reply yuk gitu. Reply gitu kalau nggak salah yuk gitu. Habis itu diseruisin sama Kerry di apa maksudnya apa ya bahasanya Di ya? approach terus dibikin Follow up lagi. Di follow up gitu. Di skill. di speak di prospek lah kalau kata anak-anak asuransi mah. Terus ditanya Kerry, emang serius mau ngeband katanya? Ya serius banget gitu, maksudnya ada di sini juga kan emang buat ngeband gitu, di Jogja juga gitu emang buat main musik. Ya udah akhirnya berangkat ke Bandung kayak gitu. Awalnya malah Gua yang nyamperin mereka dulu, dulu. Oh, iya. Gua aja tahu. Kelewatan cerita. Akhirnya kita ke Jogja. Sampai mereka ke Jogja, terus ya lu klik aja gitu di situ. Itu pertama kali ketemu. Waktu Pertama kali banget ketemu. Pertama kali langsung Waktu Ferry masih jadi Joel Maiden waktu itu. Itu masih jadi Joel Maiden. Pas datang ke sana Hafiz langsung tertekan, aduh iya lagi harus diiyain. Iya gitu.
makanya jadi pertamanya adalah ketika mereka berangkat ke Jogja kayak lu anjing ini serius nih berarti ya gitu orang-orang ini gitu. Dan emang kalian berdua emang niatnya menunjukkan Keseriusan dengan mendatangi kan kalau cowok gitu kan. Nah, gua ke Malang lah gua gitu. Karena mikirnya waktu itu Hafiz masih ngurus kelas kan, terus mikir duh kalau nunggu lu Hafiz ajar online juga? Guru cabul apa dulu? Guru cabul. kalau nungguin Hafiz ke Bandung kayak masih lama nih. Udah kata Kerry kita ke Jogja aja, ayo deh. Pas juga karena dia ada omongan mau ke Bandung juga, jadi sementara kita aja dulu nih, karena emang kita ngejar biar recording ulang, karena sebelumnya kan udah sempat di record bareng Alam waktu itu, sempat di MD-in. Yang gimana sih ceritanya tuh kalau enggak? Iya waktu itu jadi MD-nya. Iya. Jadi MD-nya. Cuma karena personilnya keluar, kitanya nggak mampu patungan loh. Enggak, Kerry mampu, cuma kan Kerry pengennya kita tuh rata. Kerry-nya mampu. Jadi emang dari awal tuh Kerry mampu. Pengennya tuh Saya yang tidak mampu buat patungan kerja tuh harus sama rata. Karena yang aku takutnya ntar aku atau mungkin yang lain ngerasa gue yang paling gede ngeluarin duit atau paling banyak kerjanya gitu. Bagus, makanya aku mikir bagus deh, cuma karena waktu itu tinggal berdua, aduh abis nih mbak. Terus lagunya kan baru pantun yang dibikin di Alam Lam. Karena kita mau album, ya udah sekalian digarap ulang deh kayak gitu sih akhirnya. Berarti proses itu kalian pendekatan sampai gitu berapa lama berarti? Setengah tahun lah. Kalian bertiga nih? Iya setengah tahun. Setengah tahun. Lebih setengah tahun setelah. Itu 2020 ya? Iya pas di 2020. Oktober ke Hafiz tuh. Oktober 2020. Iya. Oh, itu udah pandemi berarti ya? Udah pandemi. Oh, yang belum 2019 sorry. Belum. Oktober 2019. Berarti 6 bulan prosesnya. Iya, 6 bulan. Nah, sampai kalian udah berproses 6 bulan sampai titik apa sampai kalian udah pikir kalau Anarkid ini ready buat masuk ke industri musik? Seriusin lah. Nah, apa titik apa yang apa ya? Ya kalian pikir Yakin kita gitu. ready nih buat masuk ke industri musik. Kalau dibilang ready, kalau dari gue pas Kalau dari ya, boleh personal. Dari ini sih dari pas kan konsul juga sama Aska juga banyak masukan. Terus Harusnya dia banyak masukin. Masukan, bukan masukin. Sorry, enggak fokus. Bapak ngantuk ya Pak? Maksudnya wejangan-wejangannya juga bikin kayak masih bisa nih ternyata. Masih bisa ngeband, itu yang bikin lebih pede. Terus juga dikasih dengar kan, soalnya ngasih dengar Aska, ngasih dengar ke lingkunganku juga yang di daerah Tangerang. Mereka pede kayak anjir nih bagus nih. Jadi kayak kenapa harus nunggu gitu. Makanya harus mundur gitu. Iya, kan. makanya pas dapat Hafiz udahlah kejar lah biar emang waktu itu mikirnya udah ini mah band terakhir lah, udah capek gonta ganti band mulu gitu. Kalau emang gagal kalau udah cewek akan mah ngeband lagi. belum capek. Kalau cewek belum capek. Selama masih ada video klip masih banyak. Masih banyak. Baru 3 video klipnya kan. Kalau apa yang kayak ini ready nih kelihatannya si Anarkid untuk. Kalau aku pribadi ya jawabannya itu ready atau enggak itu sebenarnya enggak tahu gitu. Cuman kalau aku pribadi tuh emang selalu kalau bikin karya gitu, mau sama siapapun aku tetap akan bikin itu jadi masterpiece gitu. Jadi all out lah ya. All out gitu, apapun yang aku dan teman-teman bikin itu udah semua semua dikeluarin gitu. Masalah itu laku enggak atau enggak itu enggak tahu sih, aku enggak ngerti gitu sih. Lebih ke all-out aja ya. Nah, kali ini komitmennya seniman ya kali ini mah lebih ke seniman. Pokoknya yang gue bikin dari hati semua. Paling sama Bisanya itu. Kalau gua ini sih pembuktian juga, maksudnya kan kita biarpun deket belum sedekat itu, belum tahu karakter gimana, makanya pembuktiannya mungkin di lagu Dunia Belum Berakhir buat gue. Karena mungkin Kerry kan tahu gue kuliah film. Hafiz sudah kelihatan dari hasil audionya. Gue juga salah satu pembuktian gue buat Kerry sama Hafiz, ayo gue bisa nih bisa apa skill ya. punya bisa bantu Anarkid di sini loh, selain di lagu maksudnya. Bisa ngasih apa ya? Support kontribusi itu saya punya itu kan busi itu tuh susah ya. Kalau konnya tuh sering ya. Ya pembuktiannya di pas lagi pengen bikin. Kalau dari Kerry nih yang ini pasti kan mikirnya dia udah yang ininya harus lengkap, planning. Apa yang bikin lo oke Anarkid ready nih gitu. Sebelum itu kita udah mikirin jauh sih, kayak sama Adit waktu itu ke Imonite ya. Di mobil ngobrolin sebelum sebelum ketemu saya. Ntar fanbase-nya namanya apa ya, ntar karakternya seperti apa. Itu udah mikirin. Itu jadi pas jalan udah tahu arahnya mau kemana kan. Nah
terus pas udah rekaman, terus udah ada yang di mixing mastering sama Hafiz, ya udah yuk bikin klip gitu, udah jalan aja. Soalnya yang dari 2019 kan kita udah nahan apa ya, nahan sangin buat musik lah ibaratnya gitu. Udah pengen ngecerot di musik gitu. Soalnya juga maksa terus, ayo kapan, ntar Musik kelamaan. Mencret di musik muka siapa? Siska ya. Kalau nggak tanya Adit. Berarti emang udah karena udah ya prepare dari lama aja kita, begitu doi ada langsung aja sikat ya berarti. Tapi jaraknya juga lumayan lama ya. Berapa lama berarti? Oktober ke Maret pokoknya. Rekaman tuh Oktober, Maret baru rilis. Oktober habis Oktober November, Desember, Januari, Februari. 5 bulan cepat. Februari juga Hafiz baru ke Bandung. Iya, itu juga lagi udah mulai pandemi-pandemian kan. lagi susah. Pandemi-pandemian atau pandemi beneran itu? Pandemi beneran. Oh, pandemi. Cepet lah hitungannya Oktober ke Maret man. Jadi kalian kerjainnya sendiri tanpa ada ya se fight itu gitu kalian semuanya gitu, karena punya skill sinematografi, audio. Keren lah. Nah, sampai akhir itu kalian ready sama si Anarcute ini. Anjing kan pakai si itu paling males kalau ngomong band pakai si itu. Kalian siap sama Anarcute Band? Oke, kita tampil dengan Anarcute Band. Males kan. Tapi nanti pasti ada sih. Tenang Oke, aja. kan band. Salamin lah. Iya, tahu, bukan stand up comedy, band ini. Nah, terus kalian udah ready dengan dunia belum berakhir, terus kalian membranding membranding Anarcute ini dengan foto seperti itu. Terus ada yang ya sampai akhirnya ada foto yang kayak mirip Blink dan mirip Superman is Dead itu, sampai akhirnya kalian post, kalian hitungannya buat saya mah viral gitu ya. Foto itu tuh buat saya mah viral hitungannya. Karena kan saya masih masih cupu ya, viral saya buat sama dia beda ya viral. Nah, itu juga strategi sebenarnya. Nah, ya sampai misalnya itu viral, terus banyak yang suka, banyak yang tahu, tapi banyak juga yang datang yang kayak sampai kayak carry curhat ke Prabu, ada orang Tangerang, Nanani ini dan lain sebagainya. Orang Depok yang, nah gimana kalian mengcounter ya perasaan kalian gimana sih ketika kalian di satu sisi gue banyak yang tahu, tapi di satu sisi ternyata orang banyak yang atau emang kalian udah tahu setting itu juga, atau kalian emang udah siap seperti itu? Gua pasti ada pro sama kontra. Iya, udah pasti sih itu. Jadi awalnya hadapinya kan? Awalnya itu pas Hafiz ke Bandung, kita mau ngeluarin foto itu, tadinya mau foto band aja. Terus tiba-tiba pas di mobil tuh kepikiran aku kayaknya kalau gitu takutnya orang skip atau ya udah deh mereka aja gitu ya. Kayaknya harus yang aneh nih gitu. Bugil deh gitu jadi kepikirannya. Ntar lu angkot deh, terus dia di air kan, dalam air. Jadi emang biar konsepnya tuh orang tuh seenggaknya berhenti dulu di pos kita gitu. Jadi seenggaknya awareness-nya dapet gitu. Yang kita upload juga beda-beda kan. Carry yang telanjang, gue yang lagi diangkot, yang jadi poster, terus si Hafiz yang lagi dalam air, biar maksudnya nggak yang barengan, fotonya sama semua kita upload biar orang nanya lah, ini foto beda ini mau apa sih ini, biar orang nanya, karena fotonya juga punya filosofi sendiri-sendiri. Kita tambahan aja sih. Iya. Kadang soalnya temen juga nanya, lu kenapa foto kayak gitu? Nah, ada yang bisa dibahas gitu. Kenapa fotonya kayak gitu? Ada backingannya lah ceritanya ini nih. Kita nggak usah dibahas ya sekarang. Karena begitu. Nah, tapi menghadapi yang itu yang kayak ya kan saya juga lihatnya pesan itu. Banyak. Apalagi menghadapi itu gimana sih, menghadapi yang hujat gitu? Caranya, cara kalian lah. Cara Eri lah misalnya, kan lu yang paling banyak di ini mungkin. Kalau sekarang soalnya kan lebih medianya lebih gampang gitu. Kalau aku sih ngeliat sih misalnya entah di Twitter, entah di Facebook, entah di Instagram gitu, ngeliatin, cuman aku nggak pernah balesin gitu. Jadi aku cuman pengen tahu aja apa sih gitu, sekalian introspeksi juga. Kalau misalnya emang ada yang salah, ya pasti jadi bahan pelajaran kan buat anak. Oh iya, ini salahnya, kita ubah. Cuman kalau misalnya emang dari perspektifnya emang beda selera aja atau memang dia nggak suka aja, ya udah aja ya. Lu juga ngapain itu kan, kalau dia kan udah sering di konten kreator, jadi maksudnya udah kan lu yang anjing apa orang pada ngomong gini, kaget nggak? Sampai kaget atau asik, lu keren. Udah biasa digigit rusak. Mental gua udah terbentuk dari komunitas ini. Ini dia pakai itu, ada banyak bekas gigitan. Dia pakai
ini tuh karena banyak gigitan musa. Salah satunya itu. Iya tahu Ker. Baru tahu gue. Pantesan kan nyopot itu aja ke kamar mandi. Oh gitu. Bener. Berarti emang udah nggak terlalu lu pusingin ya. Tapi kalau misalnya ngomongin Insecure mah tetap ada Kerry. Justru gue bertiga kalau ada komennya sebenarnya Kerry yang lebih insecure. kayak yang lebih kayak mikirin banget harus gue ngapain ya sampai kadang-kadang lu konsul kayak ke gini sih. Prabu aja gitu gue yang Sebenarnya yang kalau Prabu tuh iya. nggak konsen. Ya, maksudnya Si kayak Prabunya yang sharing. justru yang ngajak sharing gitu. setelah itu tuh komen di mana ya, Facebook ya? Itu di Facebook ada yang bikin flyer gitu, apa kayak band bokep, Oke. band YouTuber basi gitu-gitu. YouTube aja, langsung Iya, terus kalau salah bikin bawa lagunya popang, gitu. bikin lagunya ini dong nyindir pemerintah dong ini kira kan punk rock gitu kan. Agak aneh juga gitu-gitu pokoknya ya. Akhirnya si Prabu juga ngeliat tuh. Nah. Akhirnya sharing lah gitu. Kalau Hafiz paling insecure paling kayak masih aja ngomongin genre. Kalau Hafiz. Kalau Hafiz, Kalau gua iya. bodo amat. Kalau basic sebenarnya lu basic apa? Basic musik Genre. Nggak tahu kalau ditanya genre mah kayak gini gitu. Yang lo suka lah gitu. Lu di awal-awal main Nah. gitar yang musik apa yang nemenin lu gitu? Dan Roses. Oh, sama Oh, dia dong. kayak gua. Iya bener. Dan Roses. Gua nyanyi deh. Suara Excel yang udah banyak Bukan, pausnya. soalnya dia pengen pakai wig, pengen pakai gitu-gitu. Pakai Slayer. Model-modelnya. Gua genrenya Oh, pas di Excel, video klip Excel. kan jadi Excel ya. Enggak, gue slash. Slash. Lope. Lope gitu Excel. Oh, Guns N' Roses ya, justru. Tapi suka yang ada distorsinya sama drum yang duduk tak. Oh, yang lebih kayak beda. gitu. Guns N' Bling. Apapun Roses. genrenya. Enggak, si Guns N' Roses kan ada ya lagu-lagunya yang kayak gitu. Oke. iya. Lo berarti apa? Gua malah R&B dengernya. Sama ya. Kita buat band gimana? Anjing. Bikin band F&B. Lagi Tapi sih sebenarnya ya. kalau dengerin lagu gua R&B orang kulit hitam karena guanya dari dulu pengen nyanyi sebenarnya cuma Pantasan. terbranding. Pengen jadi vokalis, Jadi lo vokalis. pengen. Makanya pengen ke depan mulu. Pakai ini kan. Tapi waktu pertama gua ketemu Adit tuh di kantor kan dulu emang Adit tuh emang seneng banget nyanyi. Dia ada gitar Di nanggur. kantor kan ada yang cewek-cewek itu. Oh. Kita pengen nyanyi. Gimana? Please deh. Awareness. Nggak Si maunya. cewek-cewek di lantai 1, dia di lantai 3. Kan nyanyi keras banget. Beneran ya. Dia emang rajin. Ini lagu barunya Underground. Ini emang gitu. Iya, emang suka nyanyi, cuma emang karena di setiap band dijadiin drummer ya udah. Cuma ada 2 band terakhir tuh pasti sambil nyanyi dulu. Makanya pas di Anarchy dapat porsi lebih banyak lah seenggaknya, terus terekspos karena nggak kehalangan kalau manggung. Pertanyaan gue sekarang. Apa? Dit, kalau lu suatu waktu ditakdirkan jadi vokalis, lu bakalan kayak gimana, Dit? Jadi vokalis yang gimana tuh? Ya vokalis aja. Kan vokalis tuh. Kalau gua nanya Branding Ozom kan beda. Ozom punya jawabannya gitu. Nah, gue kenapa ditakdirin sama Tuhan jadi drummer? Soalnya gue kalau jadi gitaris pasti lebay. Gitar pasti gue puter-puter tiap hari. Gak ada kerjaan, nggak main band juga gue pasti gini. Itu kalau jadi gitaris loh. Nah, kalau jadi vokalis udah pasti gue sampai sekarang nggak bakalan nikah. Iya. Pasti ganti-ganti cewek terus. Makanya sama Tuhan, nggak bener nih. Garis Udah jadi drummer aja. Gitu. Itu di belakang. Kalau jadi vokalis sih sebenarnya pengen, karena gue sebenarnya di keluarga nggak didukung main musik, karena yang bikin nggak didukung karena jadi drummer. Kamu tuh cuma drummer, nah ngapain bela-belain musik? Karena dari stereotype. band- Iya, karena di band Parah. sebelumnya Nyokap lagi. apa keluarga gue tuh ngelihat gue tuh effort banget buat band, padahal lu kan cuma drummer, kecuali kamu vokalis begitu. Wah, rasis tuh nyokap. Padahal Anak kamu nggak punya anak gue nggak? Nah, maksudnya kecuali kamu vokalis, kamu bela-belain band mah, ya band yang nggak bener mah kamu bisa jalan sendiri gitu. band yang nggak bener lagi. Maksudnya- Pembuktian lah ya. Iya, maksudnya kalau emang gue ditakdirin jadi vokalis ya gue bakal buktiin, maksudnya bisa loh. Masa lihatnya yang gagal, lihat yang berhasil kan ada. Gitu maksudnya, ngapain? Iya kan, cara ngomongnya gitu ternyata ya. Ngapain lihat yang gagal? Emang nggak bisa lihat yang berhasil? Kan bisa diikutin biarpun nggak sama. Gitu kalau gue. Menarik ya, menarik. Kayak Prabu ngomongnya menarik. Benar ya, sih menarik. Ini kayak saya jadi kayak kerja di Rich Musik. Oke, karena ini pertanyaan terakhir sebenarnya ya. Buat kalau ngelihat Anarchy itu sebenarnya kan
band yang apa ya, tumbuh di era digital lah hitungannya. Akrab dengan akrab tools marketingnya digital. Iya, Carry juga basicnya itu. Anda juga sebagai PDKT-nya lewat digital. Ini adalah apa namanya konten kreator di musik yang emang audio juga dengan ya dekat sama digital. Nggak ngalamin kan pita-pitaan kan? Ya digital. Ngajar juga kan digital. Ngajar juga digital. Ngajar juga digital online. Ya mungkin saya cuma pengen, mungkin ada teman-teman Rocket Rock Friends yang sekarang punya band atau mau berkarya lah di era digital ini, sebenarnya step awalnya tuh apa sih gitu yang perlu kita Punya. Misalnya band lah, anggap aja misalnya mau pada bikin band tapi di era digitalisasi ini teh apa sih yang harus kita punya pertama gitu sebenarnya, kalau tips dari teman-teman Anarkid? Apa ya, pertama sih paling ngebahas yang itu dulu, yang digital banget. Sebenarnya kita juga pengen ngerilis fisik juga, udah nanya-nanya juga tuh ke Aprabu, ke teman SIM di Tangerang itu, bikin kaset kayak di Bang Amar atau kenapa mau bikin ntar. Cuma kalau untuk yang digital sekarang mungkin ini sih harus di konsep juga kalau aku pribadi gitu. Jadi bikin bandnya tuh nggak cuma ngeluarin lagu habis itu udah, tapi dibikin juga kayak setelah ini nih. Butuh napas buatan ya? Jan. Keselak air. Jadi astagfirullah. Jadi nah, kalau dari aku paling di konsep, jadi si bandnya itu nggak cuma ngeluarin lagu habis itu udah hilang kabar. Mungkin stepnya ngeluarin lagu terus ya press release itu ya kan, entah ke temen atau ke media, belajar gila aja udah kirim-kirimin, terus bikin video klip juga, jadi di konsep juga, mungkin bikin playthrough atau konten lain. Jadi setelah ngeluarin lagu, untuk sebulan atau 2 bulan ke depan kita masih muncul dengan intro mungkin, atau dengan BTS, dengan mungkin bikin Q&A atau bikin konten atau apapun, seenggaknya eksistensinya ada terus. Sustain ya. Bikin Curious misalnya gitu. Curious tuh betul. Curious, QR kan itu kan QR tuh Curious. Oke, QR. Ya pokoknya tetap ada muncul lah gitu, jadi nggak dilupakan orang juga gitu. Atau sekalian nge-follow up, jadi yang belum dengar, misalnya mau denger, ntar gue dengerin, nah biar dia nggak lupa besoknya, oh iya gue belum dengar lagi. Keingetan lagi, kemarin tuh belum sempet ya gitu. Gue juga gitu loh kemarin. Itu sih kalau dari aku. Oke, dari lo sebagai yang mencari jodoh lewat digital, mungkin ada yang lagi cari jodoh lewat digital? Mungkin ada yang cita-citanya pengen punya cewek juga dari digital, gimana? Atau cita-citanya pengen jadi kayak Adit gitu. Janganlah. Mungkin menurut gua kalau di era digital branding tuh penting. Menurut gua branding, personal branding, dan kalau emang bandnya, maksudnya kan sekarang banyak orang pengen bikin yang beda, cuma kan susah banget tuh bikin yang beda. Ya bikin yang berkarakter kalau bisa. Dan jangan takut lah, maksudnya kalau semuanya karena pandemi jadi males, ya gue kayak di beberapa konten juga bilang, maksudnya bikin aja, karena kalau nunggu pandemi kelar saingan lu banyak. Ya betul. Jadi mumpung lagi pandemi harusnya bisa ngeluarin karya apapun itu, kan banyak waktu luang. Ini mereka buktikan juga selama pandemi, dalam satu catur bulan 3 4 ceweknya lagi kan. Kalian pasti jarang denger ya? Dalam satu bulan ya? Dalam satu bulan masih 4 kali cerot. Ya kalau dari sisi mungkin produksi musik, terus ya ada beberapa yang suka cover dan lain sebagainya, kan kamu juga basicnya itu ya. Mungkin ada yang bisa dibagi. Kalau dari aku, kalau misalnya digital, sebenarnya apapun yang kita bikin di digital gitu, kita tuh sudah harus nyiapin konsekuensinya. Karena kan ketika kita bikin, ini menurut aku pribadi ya, ketika kita bikin karya terus kita publish gitu, itu akan banyak orang ngeliat. Jadi maksudnya konsekuensi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu pasti. Dan kita nggak bisa berharap semua orang bakal suka itu. Ya kan? Jadi konsekuensinya itu yang pertama. Terus intinya sih bikin dulu aja gitu apapun. Mulai dulu gitu maksudnya. Go heula we yuk. Gaskeun. Sama yang penting kita juga suka sih. Kalau kita nggak suka gimana orang lain kan? Gitu. Walaupun ntar di sana ada yang beda selera atau belum tentu suka kayak kita, tapi at least kita suka dulu. Pasti di luar sana ada orang seperti kita. Saya juga gitu. Kita bikin lagu kan ada beberapa orang yang ngomong, kok lagunya jadi gini sih? Kok Kang bikin yang gini? Sebelum buat lo dulu, buat gua dulu, gua tuh buat menghibur diri gua sendiri gitu kan. Kalau karya itu gitu ya. Setelah kita nyaman, ya kita sampaikan ke orang lain. Kalau orang yang suka, syukur. Kalau enggak ya
ya lu cari aja yang lain gitu. Nggak usah jadi gua jadi harus lo rubah gitu kan. Ya sekarang nggak di musik aja, cuma kayak gitu. Yang misalnya ada Bom sebelum lu dulu, gua dulu. atau kayak gini kejadian, sering kejadian gini. Gimana sih? Lupa gua Jom. Tadi ada yang gitu loh. Oh iya, tiba-tiba, kok bareng? Yang ngomongnya, oh gitu. Buat dia dulu. Jadi sebelum lu suka, gua dulu. Menarik. Oke, itu aja yang bisa kita bagi sama teman-teman Rocket Talk Friends bareng dengan Anarcute. Pokoknya banyak yang bisa diambil dari sangat banyak band apa ya di era digital ini yang terbentuk di era pandemi ini. Kalian breakthrough artis lah gitu. Kalian yang sekarang mencoba membuat karya terus kayak aduh banyak mikir ngomong anak jangan lah, sikat dulu aja, gas dulu. Keluarin aja kata dia juga, keluarin aja bro. Aja bos. Masalah nanti harus ada klarifikasi mah. Oke. Baiklah pokoknya terima kasih buat teman-teman Rocket Friends. Sampai ketemu di Mosing episode selanjutnya. Momen sharing inspiring. Terpukau senyuman manis yang indah, namun ku malu dekatimu karena ku sadar siapa aku. Ku ragu kau akan balas semua pesanku karena tak tahu dari mana asalku. Hey, kau coba tengok dulu, karena kita tak tahu jodoh ada di tangannya. Namun siapa tahu ku kan tetap mengejarnya. Maka cobalah bukakan hatimu. Ku selalu melihatmu di beranda, kau selalu terlihat baik-baik saja. Namun ku tahu lu pasti bete kan? Maka genggamlah kedua tanganku. Ku ajak kau terbang ke tempat tersembunyi, takkan ada kamera mengawasi. Hey, kau coba ikut dulu, karena kita tak tahu jodoh ada di tangannya. Namun siapa tahu ku kan tetap mengejarnya, karena kita tak tahu jodoh ada di tangannya. Maka cobalah bukakan hatimu, Adit, dan bersiaplah pergi bersamaku.